Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Tetap sehat seperti biasa dan tetap semangat. Juga jangan lupa klik petirnya. Dan semoga diberikan kelancaran dalam setiap urusannya ya. Amin. Selamat menunaikan ibadah puasa juga bagi yang menjalankan. Oke. Di video kali ini gue udah coba merangkum beberapa informasi yang disampaikan oleh salah satu pendiri Pi Network ya. Kita tahu kemarin udah sempat gue bahas siapa Doris Yin. Langsung aja ya ke informasinya. Beliau di sini menyatakan bahwa ada atau apa saja sih yang bisa dilakukan oleh pioner gitu kan, terkait pernyataan atau tanda pagar hashtag what I do for Pi. Jadi di sini sama Doris Yin dijelaskan sejelas-jelasnya apa yang bisa dilakukan oleh para pioner atau komunitas lah ya, khususnya gitu. Apa saja nih, ini ada hubungannya dengan dashboard terbaru yang core team bilang pelajari gitu kan, pelajari apa yang bisa kita lakukan gitu loh. Kemarin udah sempat gua bahas di dashboard juga, itu di sesi badas lah ya, bahas dashboard. Cuma di sini Doris Yin menjelaskan dengan lebih jelas lagi gitu. Bahkan di sini ada poin-poinnya gitu. Oke. Kita langsung baca bareng-bareng aja ya. Di sini beliau mengatakan semua komunitas perintis kami secara aktif menanggapi panggilan core team untuk mengambil video untuk mendukung proyek oleh tanda pagar what I do for Pi, ya kan? Nah, apa yang dapat dilakukan perintis? Tanda tanya. Beliau di sini ada beberapa poin, kalau nggak salah ada 7 poin yang bisa dilakukan oleh perintis ya. Beliau menyebutkan yang pertama yaitu lulus KYC dan migrasi sendiri. Tanda kutip sendiri di sini ya, dalam artian karena memang benar-benar itu secara individu ya, walaupun kita komunitas, tapi alangkah baiknya, mungkin maksud beliau seperti itu yo, alangkah baiknya selaku perintis. Di sini kan diksinya beliau tuh perintis ya, bukan komunitas atau bukan tim. Nah, itu dengan jelas beliau mengatakan lulus KYC dan migrasi sendiri gitu loh. Jadi ya kita memang disarankan oleh core team untuk berkontribusi gitu, memberikan kontribusi kita selaku individu. Nah, itu makanya Doris Yin mengatakan lulus KYC dan migrasi sendiri. Terus beliau melanjutkan setelah itu ya kan, yang poin kedua ini menjadi validator untuk mempercepat proses KYC perintis lainnya. Terus yang ketiga, undang tim referensi Anda melewati KYC. Nah, ini masuk ke fitur yang sempat gua bahas, itu soal mengundang tim ya. Adalah di aplikasi Pi Networknya itu ya. Udah sempat gua bahas di sana, ada sih di video gua yang sebelumnya itu. Kalau mau lihat-lihat silahkan. Mungkin yang udah biasa di channel Mang Adun tahu lah ya gitu, cara mengundang tim referral kita tuh gimana gitu kan. Nah, terus di poin yang keempat, jika Anda memiliki keterampilan program perangkat lunak, Anda dapat mengembangkan aplikasi Pi. Jadi barangkali nih gitu ada dari perintis gitu kan, siapapun itu gitu. Jadi bisa membuat program perangkat ya, misalkan bisa membuat aplikasi atau apa utilitas, atau bisa
mengembangkan semacam marketplace juga gitu, bisa gabung di web browsernya itu ya, utilitas gitu, itu bisa. Jadi bisa apa ya, membantu lah gitu, membantu core team dengan cara mengembangkan melalui program perangkat lunak. Terus yang kelima, Anda bisa menjadi duta ekosistem, yang berarti menggunakan jaringan Anda sendiri untuk mengundang kontak Anda yang memiliki keterampilan teknis untuk membangun aplikasi yang bermanfaat. Nah, jadi di sini kita atau barangkali ada yang bisa gitu kan, kita bisa menjadi duta gitu. Jadi apa ya, bisa dikatakan ya siapapun itulah gitu. Jadi ngundang, kita barangkali punya kenalan nih gitu maksudnya. Jadi ayolah diajak gitu kan. Barangkali ada yang memiliki keterampilan teknis katanya untuk membangun aplikasi yang bermanfaat. Terus yang keenam, menjadi duta bisnis lokal, yang berarti kontak dengan toko atau bahkan perusahaan lokal Anda, logistik untuk mengajukan proposal bisnis pada minipi.com support, atau mereka yang mengintegrasikan Pi sebagai pembayaran. Nah, jadi di yang poin keenam ini itu, kalau misalkan kita apa ya, bisa dikatakan punya modal lah, bisa dikatakan seperti itu, bisa tuh ke toko-toko untuk menjadi apa ya namanya, ya tadi itu duta bisnis gitu kan. Jadi toko-toko itu disupport supaya harganya GCP gitu. Kalau di Cina itu udah banyak ya. Ini mungkin beliau mengatakan seperti ini ya untuk semua perintis gitu kan. Barangkali ini apa sih yang harus dilakukan gitu kan. Nah, ini salah satunya seperti ini ya. Terus yang poin ketujuh, yaitu poin yang ketujuh, jika Anda tidak dapat melakukan semua hal di atas, Anda dapat menggunakan aplikasi Pi untuk memberikan umpan balik kepada pembuat sistem Pi Eco, atau bisa dikatakan Eco di sini ekosistem ya gitu. Jadi yang biasa membuat gitu kan, itu bisa memberikan umpan balik apapun yang Anda kontribusikan ke jaringan Pi. Ini di sini ya. Ntar kita geser dulu. Di sini, atau apapun yang Anda kontribusikan ke jaringan Pi, Anda dapat membagikan video berdurasi 10 detik dan menggunakan hashtag what I do for Pi. Saya memposting 3 dari bisnis atau pemilik bisnis yang menerima Pi sebagai pembayaran oleh GCP ya, 314159 itu, dan 1 video dari komunitas perintis Cina yang mendukung GCP sebagai harga awal barter. Terima kasih atas kerja keras komunitas. Sistem lingkungan yang matang membutuhkan lebih banyak bisnis lokal yang terintegrasi. Nah, artinya tidak hanya ekosistem online gitu kan yang udah jelas lah terbangun, tapi yang offline juga nih akan lebih sejahtera. Perlu kontribusi semua perintis di dalamnya. Saya melihat banyak perintis Tiongkok telah melakukan ini dan telah menciptakan pengaruh yang besar. Terus apa itu, kami juga terus kami juga sangat mendukung harga GCP yang dapat melindungi semua bisnis yang membuat keputusan untuk menerima pembayaran Pi. Nah, di sini beliau mengatakan kami juga sangat mendukung harga GCP yang dapat melindungi semua bisnis. Nah, maksudnya jika misalkan harga GCP itu terus didukung dan kita tahu gitu bahwa harga GCP itu benar-benar apa ya, diinginkan oleh semua orang, oleh semua perintis, oleh semua komunitas. Nah, itu akan dapat terlindungi gitu loh. Maksudnya apa? Dari harga-harga yang kita tahu masih banyak banget kayak market flash gitu kan, yang harganya kacau itu. Nah, terus nantilah di video yang kedua bakal gua bahas contohnya. Di ini video yang pertama hari ini gua bakal buat 2 video ya gitu, karena
hari tadi karena sibuk lah, itu gue cuman sempat bikin 1-2 video pendek aja. Nah terus yang dimaksud tadi melindungi udah gue bilang tadi ya. Jadi semua bisnis meminta harga satuan tuh agar mereka dapat melakukan riset pemasaran bisnis dan analisis risiko bisnis sebelum terjun. Ya benar banget. Itulah sebabnya komunitas GCP kami aktif mengerjakannya. Oke. Nah, di sini jelas ya beliau mengatakan gitu, semua bisnis meminta harga satuan gitu kan. Jadi semua gitu agar mereka dapat melakukan riset. Jadi sebelum open mainnet tuh udah ada riset dulu, sudah ada contoh dulu, udah terjalin lah, udah berjalan gitu kan. Nah, bisnis analisis risiko bisnis sebelum terjun katanya. Maksudnya terjun itu dalam artian ya open mainnet mungkin lah ya. Itulah sebabnya komunitas GCP kami aktif mengerjakannya. Jadi benar-benar apa ya, menggembar-gemborkan. Dan di sini ada juga contohnya, beliau ambilkan di situ ya kan, beberapa video. Oke, kita langsung aja, masih ini tentang beliau juga. Di sini beliau sempat apa ya, nyenggol lah bisa dikatakan ya kan atau turut serta mengomentari Tuan Timothy Lee ini ya. Kita tahu beliau adalah direktur keuangan ya jaringan Pi itu. Nah, beliau di sini Doris Yin udah jelas mengatakan di sini ya gitu secara detail, bahkan lebih dari yang mungkin yang lain bilang gitu kan, karena kan beliau pasti paham banget nih, salah satu core team ya kan. Di sini beliau bilang Tuan Timothy Lee telah ditunjuk sebagai direktur keuangan jaringan Pi pada bulan Maret baru-baru ini. Tepuk tangan katanya gitu kan. Selamat besar untuk jaringan Pi dan sambut hangat Tuan Lee di komunitas core team jaringan Pi. Nah, ini nanti apa namanya ya, udah jelas nih ya, berarti Tuan Timothy Lee ini udah termasuk core team kata beliau, udah diakui lah gitu loh. Nah, Tuan Lee memiliki latar belakang yang kuat dalam blockchain, cryptocurrency, manajemen risiko keuangan, penyelesaian masalah, kepemimpinan rencana dan analisis keuangan dan lain-lain. Kami sangat senang melihat kemajuan besar ini ketika kami bergerak menuju mainnet terbuka. Semua keterampilan dan latar belakang keuangannya pasti akan membantu proyek dan komunitas kami ketika utilitas ramah lingkungan akan mengalami lompatan besar. Komunitas perintis GCP kami memiliki keyakinan kuat pada core team dan akan mendukung semua pekerjaan dan tujuan dari core team. GCP adalah harga paling aman untuk pindah ke mainnet terbuka dan mewakili sebagian besar suara perintis global. Wah, bener banget ini ya. Nah, terus kita lanjut dulu ya. Kita lanjut. Terus kita lanjut. Nah, di sini ada beliau semacam komentar yang disematkan ya, komentar beliau sendiri. Jadi gue sudah sempat masuk, terus menerjemahkannya juga. Nah, di sini ada yang lebih menarik gitu. Tentu saja seperti yang gue bilang tadi, beliau lebih tahu detail ya mungkin ketimbang apa ya. Jadi gini sih tafsir gue nih ya, nggak harus Dr. Nicholas, nggak harus Dr. Cheng Diopan gitu. Kita tahu core team tuh banyak gitu loh, dan beliau ini salah satunya gitu. Jadi kok apa sih waktu itu sampai ada yang bilang katanya informasi yang kayak gimana gitu kan, ada announcement apa yang kolomnya Dr. Nicholas, terus ada kolomnya core team dashboard. Ya harus di aplikasi PNetbook terus, mau kapan dapat informasi kalau nggak nyari tahu gitu kan. Nah, makanya ini gua share gitu loh, bahwasanya kita tahu gitu. Kemarin udah sempat gua
buka itu kan siapa Doris Yin ini gitu kan. Beliau yang pasti adalah termasuk core team lah, simpelnya seperti itu ya. Makanya beliau tahu banget nih setiap permasalahan yang terjadi di core team gitu loh. Nah terus beliau bilang nih, tentu saja penunjukan dari core team. Nah ini ya masih terkait soal Tuan Timothy Lee tadi ya, sesuai komunitas Dr. Nicholas, berarti atas rujukan Dr. Nicholas juga gitu. Ketika disetujui gitu kan sama Dr. Nicholas, oh ya udah, kalau emang mau setuju, oke, kita deal menjadikan Tuan Timothy Lee sebagai direktur keuangan PAI, oke, gitu. Jadi ini atas persetujuan Dr. Nicholas juga gitu. Termasuk perintis dan core team dan pengembang ya. Saya pikir ini adalah konsep komunitas yang luas. Awalnya kami mengira komunitas hanya merujuk pada perintis. Sejauh biaya gas 0,01 hanya sementara ketika berada di dekat mainnet kita begini. Ketika berada di dekat mainnet, ketika ada perbedaan harga yang besar, itu tidak berarti core team menentang GCP katanya. Ketika harga akhir mencapai adalah atau setelah mainnet terbuka, biaya gas akan disesuaikan Dr. Nicholas, sesuai Dr. Nicholas. Jadi gini, apa sih biaya gas? Gue juga sempat berpikir lah, kok ini kan karena emang bahasanya bahasa para pemrogram ya, programmer lah ya. Jadi kita harus cari tahu gitu loh. Bahasa kayak gitu tuh juga penting untuk kita bisa memahami bahasa yang disampaikan oleh core team. Karena kan ya namanya gue pribadi orang biasa gitu kan, jadi tidak serta-merta langsung paham dengan apa yang disampaikan oleh core team. Oke, gue udah sempat searching gitu ya, apa sih biaya gas itu yang dikatakan oleh Nyonya Doris Yin ini gitu. Nah ini dia, apa itu biaya gas. Nah, gas fee serupa dengan biaya admin. Gas fee merupakan biaya yang harus dibayar oleh pengguna ketika ingin memproses sebuah transaksi di jaringan blockchain. Oke. Van et al. 2021 menjelaskan bahwa gas fee merupakan biaya kompensasi energi komputasi yang diperlukan untuk memvalidasi transaksi di dalam blockchain. Oke, jadi ini sebabnya kenapa core team tuh benar-benar membutuhkan biaya banyak ya, gitu loh. Gak sedikit biaya core team tuh ya. Terupdate terakhir kemarin aja kisaran 600 miliar rupiah ya, dalam rupiah itu. Bukan biaya sedikit, 600 miliar itu. Makanya ada biaya-biaya tambahan seperti ini. Nah, Doris Yin mengatakan sejauh biaya gas 0,1 hanya sementara ketika berada di dekat mainnet. Ketika ada perbedaan harga yang besar, itu tidak berarti core team menentang GCP katanya gitu. Jadi harga GCP tetap ya gitu. Ketika harga akhir mencapai atau harga GCP udah tercapai gitu kan, nah atau setelah mainnet terbuka katanya, biaya gas akan disesuaikan sesuai Dr. Nicholas. Jadi kembali ke Dr. Nicholas juga ya yang menentukan semuanya, itu intinya. Oke, udah, ini informasi eksklusif ya dari Doris Yin lah ya. Beliau menjelaskan tentang ini, gue simpulkan langsung aja ya, yaitu apa sih yang bisa dilakukan perintis gitu kan, what I do for PAI. Jadi apa yang dapat dilakukan perintis, ini menurut Doris Yin ada 7 poin lah gitu. Terus tapi kalau misalkan ini simpelnya ya, kalau misalkan perintis atau pioner atau komunitas yang tidak bisa melakukan 7-nya, cukup mengirimkan video 10 detik tadi itu ya. Yang penting
turut meramaikan, turut mempromosikan, turut berkontribusi ya kepada jaringan. Terus ini beliau juga membahas Tuan Timothy Lee, tadi udah sempet ya gue bahas. Oke, jelas ya, semoga bisa dipahami. Yang penting update terus informasi dan kita jadi bisa lebih tahu, lebih dekat ya kan dengan core team, jadi lebih dekat dengan open mainnet. Jadi kita tahu, nggak kaget lah kalau misalkan tahu-tahu open mainnet. Oke ya, thank you buat yang stay selalu di channel Mang Adun. Thank you juga buat yang udah like, comment, subscribe. Gua lanjut ke video yang kedua. Oke, bye bye.